Oke, balik lagi di Sinematik. Sinema Analitik. Akhirnya film Disney lagi nih. Film Disney lagi ya, tapi ini bukan Disney yang sama Pixar ya, bener-bener Bukan. pure Disney. Pure Disney. Ya. Kita bakal review film Raya and the Last Dragon. Filmnya tayang di bioskop tanggal 3 Maret, 3 Maret. ya, dan seperti biasa sudah digembar-gemborkan kalau film ini menggandeng salah satu sineas asal Indonesia yaitu Mbak Livi Zeng yang berperan sebagai eksekutif konsultan ya, karena film ini banyak mengambil tema-tema Asia Tenggara. Ya, karena kita bisa banyak lihat unsur kayak wayang, terus nasi, dan yang paling penting sih hujan ya. Karena orang Asia Tenggara kan mayoritas kan petani ya, jadi hujan tuh jadi sumber kehidupan dan itu sangat jadi pondasi cerita ya malah ya. Dan yang lebih menariknya kalau teman-teman nonton di bioskop ya, karena di streaming service juga anehnya aku nggak tahu kenapa di Disney Plus nggak ada yang kayak waktu Mulan dulu ya, karena di Mulan dulu kan waktu sebelum tayang di bioskop dia ada program yang harus bayar 200.000 bisa nonton tuh loh. Ya mungkin kalau Mulan kan ininya pas pandemi ya. Pas pandemi iya, nggak sempat tayang di bioskop. Kalau si Raya ini sebelum mulai kita disuguhkan film pendek yang cukup bikin hati anget ya, heartwarming banget, judulnya Us Again, dan itu juga temanya hujan, dan itu sebuah bonus 15 menit yang cukup asik sih menurutku. Awalnya aku sebenarnya ini kok filmnya jadi kayak gini, aku salah nonton film bioskop apa ya gitu. Ternyata ada, ya seperti biasa ya menyisipkan salah satu film pendek berjudul Us Again. Kayaknya teman-teman harus nonton di kayaknya bioskop. Diversity ya dia. Iya, diversity banget. Ya harus nonton di bioskop sih karena dapat bonus dan filmnya juga bagus ya. Iya. Iya. Nggak terduga ini apa? Terduga. Jujur aja ya, aku sempat underestimate juga sih. Karena ada embel-embel nama yang Livi itulah. Ya kan Livi Zeng ya cukup berhasil. Oke, langsung dari cast ya. Dari cast aku asing nih sebenarnya, Mas. Iya, asing ya. Asing aku. Cuma ada Mbak Kelly Mary Tran yang sempat muncul sebagai Rose Tico di Star Wars trilogi yang terbaru. Terus ada Awaka Finwa. Iya sih. Awaka Finwa kalau salah, sorry ya. Awaka Finwa sebagai Sisu Datu yang merupakan naga air di film ini dan merupakan naga yang terus ada Captain Bone disuarakan oleh si Isak Wang, dan ada Talita Tran si bocah kecil bermonyet 3 Noi. Terus ada Gemachan ya, ini mungkin salah satu artis yang cukup sukses di salah satu series ya, Human, dan sempat nanti bakal muncul di Eternal juga. Ya, dan yang paling mengejutkan ada si Benedict Wong ya sebagai Tong dia. Jadi Tong. Ya udah kenal lah pasti sebagai di Doctor Strange ya. Ada dia. Kalau Disney emang kalau milih cast buat ngisi suara emang nggak diragukan lagi ya kan. Ya emang cukup berkualitas dan menurutku pas sih, walaupun ya nggak bisa memberikan action Asia Tenggara yang ini ya, yang sedikit otentik, tapi ya film ini emang ditunjukkan pasarnya global sih, jadi ya nggak masalah. Iya, jadi martial artnya masih martial art yang umum ya, nggak ya cuma bela diri praktis aja gitu. Wah, ini kalau di backstory kayaknya agak panjang nih ya. Iya, kalau ceritanya sih sebenarnya cukup simpel ya, karena mengambil setting 500 tahun setelah kejadian para naga itu menyelamatkan dunia, di mana negara dunia itu masih bentuk kumandra ya dalam kesatuan, tapi setelah kejadian itu negara itu terpecah belah karena si kristalnya ini diperebutkan, di mana ya. kristal itu ditaruh di sebuah negara namanya Heart ya. Karena daerah-daerah dinamai sama daerah bagian naga ya, ada Fang, Heart, terus Claw, ada Tail, dan itu jadi 5 negara ya. Dan akhirnya si Raya ini terpilih menjadi sebagai penjaga batu itu akhirnya karena ada kunjungan domestik akhirnya dia ditipu oleh si Namari ya yang merupakan dan itu yang ngundang tuh si bapaknya justru untuk mempersatukan lagi akhirnya gitu. Dunia hancur lagi ya karena kristalnya pecah. Akhirnya si Bangsa Drun ini muncul lagi. Dan mengambil setting 6 tahun kemudian, di mana si Raja ini harus mencari sang naga terakhir dan serpihan-serpihan batu itu untuk menyelamatkan dunia. Sebenarnya ceritanya cukup klise ya, di mana dunia kiamat diselamatkan, orang jadi batu, mirip ini sih Dr. Stone campur How to Train Your Dragon ya. Jadi ini bisa dibilang How to Train Your Dragon versi wanita dan Asia Tenggara ya. Kalau versi Paramount kan itu kan Eropa banget, Viking, ini temanya ya. Lebih ke Thailand enggak sih? Iya ya. Filipina enggak sih?
Ya samalah ya, Samalah, Manny gitu. Pacquiao sama si Tonija. Tanija bertemu. Oke, kalau pro-nya sendiri aku dari ini sih, dari pertama dari animasi ya udah aku bener-bener memperhatikan detail-detail kecil yang ya dia kayak orang beneran gitu. Iya, iya. Nggak kayak animasi yang cuma digambar terus Bener-bener dicepetin kayak gitu. motion capture ya. Motion Jadi capture. orang dikasih itu ya tau lah ya, kayak sensor-sensor pembuatan itu itulah. Jadi kayak gaya berantemnya yang mungkin jadi ciri khas film Asia Tenggara itu actionnya itu. Ya, actionnya itu itu. cukup kental sih di awal sampai akhir di mana emang ditunjukkan kalau si Raya dan Namari ini berantemnya keren menurutku. Ya, Keren ya, animasinya keren. mantap sih. Dan apa ya, dari cerita juga ringan ya. Dan nggak biasa juga ini. Aku baru lihat ya setelah dikecewakan Mulan kemarin di Disney Hotstar itu ini kayak rada fresh aja sih ceritanya seperti ini gitu. Jadi nggak terlalu anak kecil, nggak terlalu berat juga. Bisa jadi enak dinikmati gitu. segala lapisan umur sih ya. Heeh. Karena emang ini sih yang menurutku unsur terpenting dari film Disney itu ya emang ringan gitu. Ringan, ya. Dibandingkan film Disney Pixar kayak yang kemarin tuh ya Soul. Oh, Soul. Itu kan agak berat ya temanya Ya, karena itu agak temanya afterlife, tapi film ini cukup ringan karena mengangkat temanya tuh trust issue ya. Trust Iya, issue. karena si Raya ini mendapatkan sesuatu hal yang membuat dia tidak percaya tentang orang lain sama Iya. orang lain, dan itu Don't jadi trust anyone lah gitu. jadi pondasi awal film ini gitu. Terus unsur-unsur Asia Tenggara yang kental sih menurutku jadi poin plus di sini. Oh iya, budaya-budayanya itu Budaya, ya. iya. Oh. Kita dikasih lihat wayang di awal, terus nasi ya. Nasi Iya, gitu. terus si Rayanya kayak Tara Basro di sini. Sawo-sawo matang gitu matang, ya. rambutnya kan agak-agak curly gitu kan, itu mirip. Iya, iya. Ini Tara Basro sama Adit Sopodjarwo kan. lihat si Tong tuh kan ini Adit Sopodjarwo ini, yakin aku. Aku lihat film ini tuh ya emang cukup menghibur ya, karena Cukup emang menghibur. walaupun kadang aku lihat porsi komedinya tuh cukup mengganggu, tapi waktu adegan tegang tuh komedinya masuk, tapi itu ya emang Ah, itu sih. ya itu, tapi ini film anak-anak Ini gitu. sebenarnya penyakit DC ya. Disney, bukan Disney. DC. Kayak gitu ketika adegan lagi intens terus ada komedi jadi Iya. kayak ada yang ketahan gitu loh. Ya walaupun saat momen-momen tragis itu emang bener-bener di setting tragis ya. Nah, Ada bagian di film ini yang bener-bener bikin sedih gitu, dan film ini sukses untuk memberikan hiburan dan menjangan hidup tentang kepercayaan itu ya. Kalau si Mulan kemarin yang live action tuh kan ngasih temanya kan loyalitas ke keluarga dan ini negara. Kalau ini lebih ke kepercayaan antar orang gitu. Saat kamu percaya kamu bisa melakukan apapun gitu. Film ini cukup bagus sih kalau anak-anak nonton. Film ini banyak pronya daripada daripada kontranya, dan ya jujur aja ya sempat underestimate tapi benar-benar di luar dugaan sih Iya. ini filmnya. kekurangan film ini cuma di soundtrack sih ya. Nggak ada soundtrack memorable yang mungkin jadi ciri khas Disney di tahun-tahun lalu di film-film zaman dulu ya, kayak Ya paling cuma Kumandra. itu pun di ending ya. Itu pun di ending gitu. Aku pun nyanyi lagi gitu di ending tuh. Tapi aku nggak denger itu di awal karena Kumandranya juga udah nggak ada. Dan ini kan ada penyanyi Indonesia juga ya. Si Via Valen kan sempat nyanyi soundtracknya ya. Ya karena emang tipikal film Disney itu kalau dia rilis di Indonesia nya, apalagi sekarang dari Disney Hotstar ya, pasti ada versi Indonesianya gitu. Waktu Frozen tuh kan juga ada. Biarkan gimana tuh? Iya ada Pak. Waktu Mulan ada, tapi nggak versi Indonesia juga, ya. cuma dinyanyiin sama Orang Indonesia. Indonesia aja gitu. Tapi ya itu emang udah jadi tradisi Disney yang mungkin hilang ya di film baru. Walaupun Moana dan Frozen cukup kental musik-musiknya, tapi di Raya ini aku nggak ngerasa ada musik yang cukup memorable dan nyangkut gitu loh di otak. Di scene aku malah lihat film ini malah menang di banyak dialog yang cukup ngena dan komedi itu loh. Iya, film ini menang secara dialog sih, walaupun musiknya agak kurang, tapi secara dialog film ini cukup mantap ya. Karena pertama bisa ketawa, tapi juga kadang juga bisa bener juga ya, bener juga ya. Kita nggak mau penulisnya keren. Ya, penulisnya keren ya, mungkin Mbak Livi Zeng sih. Ya mudah-mudahan, aku juga belum tahu sampai sekarang. Beats Paradise kan. Ada Lilim sama Kui Nguyen. Bukan ternyata. Ya. Dan film ini kayaknya berpotensial banget sih buat punya sequel ya. Sepertinya ya. Karena emang ya mengambil tema naga, terus mirip-mirip How to Train Your Dragon, tapi mungkin dengan sentuhan Asia Tenggara. Ketika endingnya itu ya kalian bakal tahu ini film ini tuh belum selesai. Iya, ini emang masih ada perjalanannya masih panjang lah gitu. Tapi film ini emang cocok ditonton di bioskop ya. Sangat setuju. cocok. Aku setuju film ini nonton di bioskop karena pertama pasti
layarnya gede. Layarnya gede dan Sama wah bener-bener animasinya tuh memanjakan sekali, Pak. Mantap lah Maksudnya pokoknya. walaupun nggak secerah kayak Monster University dan Toy Ya, Story ya, tapi enggak. film ini emang menangnya di pesan sama dialog sih menurutku. Dan si Noi itu juga believable banget jadi apa? Iya. Jadi bayi gitu, dapat gitu loh lucu-lucunya. Kalau Ada. kontra mungkin itu ya. Kalau kontra mungkin nggak ada musik yang memorable yang mungkin jadi tadi di Disney, dan mungkin ini sebagian orang ya, ini sebagian orang aja. Ini sebagian orang kan benci dengan Disney ending ya, yang selalu berakhir dengan happy ending. happy ending. Always be a happy ending. Ya kan? Film ini buat film anak-anak gitu loh. Ini film ini mau ngasih harapan gitu kan. Masa mau dihancurin pakai ending yang dark kayak film-film Iya, tapi- film-film yang lain. Tapi sejauh ini yang dia, aku lihat film Disney itu yang agak dark endingnya ini sih sebenarnya. Iya ya. Agak dark sih. No. Jangan jangan ya. Cukup dark Cukup ya? dark ini, Cukup dark cukup walaupun dark. nanti endingnya Disney ending. Disney ending juga ya. ujung-ujungnya gitu. Kalau kontra aku sih ya paling minor-minor lah Ya minor-minor dari kecil. apa voice effect yang enggak Iya, cocok ya. lah gitu. Waktu di Namari ngomong di istana tuh kayak agak telat ya. Nah. Aku merasa agak telat, terus teknis sih, tapi ya itu Teknis sih, mungkin tapi yang ya- paling urgent dan mungkin hilang dari Disney ya itu budaya buat masukin musik-musik dari yang cukup memorable gitu kan. Kalau Tarzan kan punya Phil Collins, Phil Collins, You'll Be My Heart. You'll Be My Heart, terus Aladdin punya Hold the A World. Whole New Whole New World. World. Banyak lah ya, Banyak pokoknya. film ini nggak punya. Sayangnya Tapi cuma nggak ada ini. Ya, sayangnya cuma itu aja. Tapi overall Apa film sih? ini keren sih. Keren sih aku. Dan- Cukup terhibur sih. film Cocok ini. lah ajak adik buat nonton film ini. 25.000, popcornnya 15.000. Iya. Oke. Enjoyable banget lah. Enjoyable pokoknya. iya. Pokoknya datang santai, pulang ketawa-ketawa gitu. Iya. Cerah, gitu Cerah, hari. cerah ya. Nggak pusing, nggak kayak nonton Tenet. Nggak kayak nonton Tenet. Oke, langsung ke skor aja sih. Kalau aku 7,5 sih film ini. 2,5 ya. Keren sih filmnya. Ya, walaupun keren dan dan aspek-aspek positifnya banyak gitu, tapi ini tetap film Disney gitu. Ya itu film Disney ya. Ketebak lah alurnya Ya, alurnya bakal ketebak karena bagaimana emang gitu. pasarnya bukan buat pasar kayak kita gitu. Ya. Makanya emang 13 plus gitu, PG-13 gitu. Monggo, Mas Andi. Kalau dari aku sih mungkin ya 7 ya. 7. Karena film ini emang cukup sukses di tengah-tengah pandemi dan merupakan mungkin ini bagian dari part Princess Disney terbaru ya, dari Frozen, terus Moana, dan yang paling baru sih ada si Raya. Ini bakal melengkapi princess yang lain, dan film ini berpotensi punya sequel nih emang pas ya, karena emang jadi good marketing buat Disney. Semoga bisa jadi film yang ditonton banyak orang sih. Iya, Karena semoga filmnya ada sequelnya lah ya. iya, karena cukup menginspirasi juga. Setelah nonton itu ya, yang tua juga sadar, yang anak kecil juga terhibur gitu. Walaupun mungkin anak-anak kecil nggak terlalu paham tentang apa yang coba disampaikan. Iya, Karena cukup perpecahan segala macam kan ya. itu lumayan berat juga untuk anak kecil. Ya, tapi emang film ini mengangkat tema trust isu yang cukup jarang diangkat jarang film diangkat lain. film yang lain. Oke, kalau begitu cukup Untuk review Raya. Raya The Last Dragon, salah satu film Disney pertama dengan tema Asia Tenggara ya. Ya. Kalau Mulan kan kental dengan budaya Tionghoa dan China-nya. Ini film ini kental banget dengan Asia Tenggara dan banyak hal-hal dan elemen-elemen yang relate lah sama kita semua gitu, orang Indonesia apalagi ya. bajunya. Kecuali Kecuali naik singa ya. naik Naik naga juga. Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi kan cerita naik singa gitu kan. Iya. Naik naga juga ada. Naik naga mungkin. juga ada, Angking Dharma. Angking gitu. Dharma di Indonesia. Oke. Oke. Mungkin cukup Mungkin itu cukup saja sekian. untuk review kali ini. Semoga masih ada film-film Disney lagi yang cukup menghibur dan bagus, dan terus dukung kita di EG Studio Story, jangan lupa subscribe, like dan komen. dan share juga. Jangan juga. cuma nge-like-in videonya konfrontasi terus konfrontasi ya. terus. Tentang ada Vanessa nih. Sinematik gimana nih? Sinematik juga gitu kan. Di Doraemon banyak, Tenet dikit. Ya oke lah, sudahlah, daripada kita ngedumel, kita mau review film yang lain. Jadi tetap dukung kita, dan Andi pamit. Saya Sangci pamit. Cici. Sampai jumpa di review selanjutnya. Udah.